Selamat datang di podcast Biar Nggak Nyesel episode kesekian. Atau kalau kamu ketemu ini di YouTube, selamat datang di channelku. Jadi seorang professional coach di Indonesia itu agak-agak tricky. Terutama buat aku yang usianya relatif lebih muda, but I choose professional coach anyway. Jadi di video ini aku bakal cerita tentang sebenarnya coaching itu apa, kenapa disebutnya professional coach, dan kenapa aku milih jadi seorang professional coach padahal usia aku masih relatif muda dan mungkin ada banyak gitu loh pilihan karir di luar sana, tapi kayak kenapa sih professional coach ya? Dan aku juga di akhir mau share sebenarnya prospek karir professional coach di Indonesia tuh kira-kira seperti apa. Karena aku dulu di awal ketika mau memutuskan untuk ambil sertifikasi coaching, kesulitannya adalah nggak ada orang yang cerita sebenarnya skena coaching di Indonesia itu kayak gimana. Jadi hopefully episode ini bisa ngebantu, dan kalau kamu memang penasaran, kamu bisa dengerin sampai habis. Kalau ini pertama kali kamu ketemu channelku atau kamu ketemu episodeku, hai, salam kenal. Aku Tasya, aku adalah seorang certified professional coach. Ya, karena episode dan judulnya juga bahas tentang coach. Spesialisasiku di youth, career, dan juga life. Jadi sebagai seorang professional coach, aku lebih banyak ketemunya sama teman-teman di usia dewasa muda dan bantuin mereka untuk hopefully bisa nge-crack problem mereka yang gak jauh-jauh dari career, relationship, dan juga transition to adulthood. Jadi kalau ini pertama kali, hai, salam kenal. Pernah ada satu waktu di mana aku ketemu sama salah satu klien. Saat itu sesinya adalah sesi mentoring, dan kebetulan kliennya itu bukan dari Indonesia. Dan she asked me, Tasya, why do you want to be a coach? Dan aku pikir kayak, iya ya, kenapa aku end up jadi seorang professional coach, dan kenapa gitu? Kenapa masih mau dilanjutin juga setelah dapat sertifikasinya? Padahal bisa aja aku pilih karir yang lain. Nah, sebelum aku akan spill tentang gimana perjalanannya dan sebenarnya prospek karir seorang professional coach di Indonesia itu kayak gimana, aku mau kasih satu understanding biar kita on the same page gitu ya, tentang sebenarnya coaching itu apa. Jadi dulu waktu aku ambil sertifikasi coaching, jadi ada satu program sertifikasinya, aku ambil course-nya itu selama 7 bulan untuk bisa dapat sertifikasi level 1. Itu belum sampai ke international credential-nya. Di awal kelas, mentorku mengajarkan dan menekankan banget pada kami, pada semua muridnya, bedanya coaching dan yang lain. Jadi aku tuh suka nyebutnya ini adalah kayak constructive communication, karena sebenarnya coaching itu ada salah satu pendekatan atau metode komunikasi gitu ya. Nggak ada metode sihir atau membaca pikiran, tidak. Cuma pinter-pinternya kita aja dalam membangun kalimat, memilih kata, dan gimana approach kita as a human untuk bisa berkomunikasi gitu. Nah, kami ditekankan banget yang umum dan banyak dimengerti di masyarakat itu ada counseling, ada consulting, ada mentoring, ada coaching, dan sebenarnya di luar itu juga mungkin kamu pernah dengar istilahnya facilitating atau training gitu ya. Cuman di kelas itu aku dibedakan dalam 4 ini, counseling, consulting, mentoring, dan coaching. Bedanya gimana? Aku akan jelasin dulu dari yang mungkin paling mudah diidentifikasi, at least di aku, itu pertama adalah counseling. Jadi, kalau kamu pengen tahu tentang diri kamu dan masa lalumu yang mungkin berkaitan dan menyebabkan kondisi diri kamu sekarang, kamu akan butuh sesi konseling. Dan sesi konseling ini biasanya identik dengan teman-teman di ranah psikologi. Makanya kalau kita ke psikolog, kita mau konseling, itu akan fokusnya lebih ke masa kini dan masa lalu. Oke, gimana dengan consulting? Kalau kamu punya problem tertentu dan kamu pengen ada orang yang bisa bantuin, bahkan orang ini bisa eksekusi juga langsung dengan problemnya, maka kamu akan perlu consulting. Atau kamu perlu konsultan. Dan mungkin ini juga lebih mudah dipahami di era sekarang. Pasti banyak lah ya di antara kamu yang kerja di konsultan. Entah konsultan marketing, konsultan bisnis, konsultan logistik. Kalau di aku, bahkan aku juga lagi part-time di konsultan HR. Jadi itu konsultan. Gimana dengan mentoring? Kalau kamu butuh diajarin oleh seseorang yang punya pengalaman spesifik, punya skill spesifik, dan kamu mau untuk dapat arahan dan ngikutin cara si mentor ini, maka sesi mentoring itu akan tepat buat kamu. Yang paling gampang rancu itu biasanya antara coaching dan mentoring. Yang paling membedakan, kalau yang tadi aku bilang mentoring itu adalah kamu akan ngikutin cara si mentor, karena mentor ini, kenapa dia bisa jadi mentor? Karena dia punya pengalaman tertentu. Sehingga yang akan mentor ini bagikan ke kamu adalah pengalamannya. Padahal kan kondisinya antara mentor dan kamu belum tentu sama. Nah, bedanya di coaching, coach itu sebagai your thinking buddies, kayak temen mikir. Jadi, by the end of the session, caranya kayak gimana, hasilnya mau seperti apa, actually, you are the star. Jadi, kamu sebagai klien atau kamu sebagai coachee, kita nyebutnya, adalah orang yang punya kendali atas apa yang sebenarnya pengen kamu dapat, gitu. Maka, di sesi coaching itu sebenarnya coach tidak disarankan untuk memberi saran. Kenapa? Because you know your own way. You know yourself best.
gitu. Jadi plus minus dan trikinya antara mentoring dan coaching. Kalau mentoring, biasanya si mentor akan memberi saran, memberi arahan, dan most of the case itu akan sangat bergantung dengan pengalaman si mentor. Trikinya adalah kamu harus pintar-pintar untuk cari mentor yang paling serupa, yang paling relevan sama kamu. Dan pintar-pintar juga kamu untuk milah mana sih solusi yang bisa kamu terapkan atau nggak bisa kamu terapkan. Tapi kalau coaching, basically coach ini punya cara tersendiri sehingga bisa bantu kamu buat nemu jawaban dari pikiran kamu sendiri. Dan nggak jarang, atau malah mungkin sebenarnya backbone dari coaching itu adalah untuk bisa gali potensi kamu. Sebenarnya kamu tuh punya apa sih gitu. Sebenarnya kamu bisa apa sih? Itu udah ketemu dan sebenarnya solusinya itu hampir selalu sudah ada di kepala kamu. Dan coach bisa ngelakuin itu. Nah, kalau dari pengertian coaching sendiri, menurut International Coaching Federation, yoi, si paling definisi. Jadi, secara global, coaching ini nih distandarisasi sama salah satu federasi namanya International Coaching Federation. Dari definisinya, kemudian etikanya, kompetensinya, terus pakem-pakem apa aja yang harus dijaga oleh seluruh professional coach di seluruh dunia, itu datangnya dari si ICF ini. Nah, si ICF ini mendefinisikan coaching itu sebenarnya adalah partnering. Jadi bermitra ya kalau bahasa Indonesianya. Antara coach dan klien atau coachee dengan cara yang kreatif dan thought-provoking. Jadi memprovokasi pikiran kamu supaya bisa menemukan dan memaksimalkan potensi dari kliennya, baik secara personal maupun profesional. Itu definisinya. Sebenarnya, aku sangat memahami kayak penggunaan kata coach sekarang itu tuh sangat tricky, sangat rancu. I mean, semua orang bisa entitled themselves sebagai coach. Selain itu, mereka-mereka yang memang ahli di salah satu bidang, terutama di physical training, physical exercise. Jadi kayak yoga coach, pilates coach, padel coach, ya kan? Semua juga pakai title coach gitu. Nah, terus kenapa coach yang satu ini kok beda gitu? Kenapa harus ada istilah profesionalnya? What makes it different? Sebenarnya, istilah coach atau coaching pertama kali itu muncul di tahun 1920-an. Dan memang iya, dipakainya itu di ranah olahraga. Sampai akhirnya berkembang di tahun 1980-an, berkembang ke ranah pendidikan untuk menggambarkan para guru yang turut berpartisipasi, turut terlibat dalam perkembangan muridnya. Kemudian di awal abad 21, terutama di negara maju kayak di Amerika dan juga di Eropa, istilah coach dan coaching itu melebar ke ranah organisasi dan di level eksekutif karena mereka sudah mulai memiliki kebutuhan untuk para leaders ini bisa mengupgrade skillnya. Jadi kayak ya leaders kan ibaratnya udah yang paling mentok jago gitu kan, tapi masih perlu untuk ngembangin skill dan harus dari mana mereka belajar? Lewat bantuan para professional coach ini. Nah, kenapa ada istilah profesionalnya? Jadi, para professional coach ini dalam berinteraksi dengan kliennya itu punya etika, kompetensi, dan standar tertentu yang itu dipelajari secara khusus. Dan memang sebegitu dipantau dan di-manage-nya gitu loh. Kalau sampai ada satu etika yang disalahi, maka International Coaching Federation berhak untuk mencabut title-nya sebagai certified atau sebagai credential professional coach. Jadi kenapa disebut profesional? Karena ada etika dan juga ada kompetensi yang benar-benar harus dijaga. Wajar banget kalau professional coach ini nih rasanya masih awam atau mungkin masih baru di Indonesia karena sebenarnya ICF yang tadi aku sebut, International Coaching Federation itu juga baru muncul di tahun 1995. Masih muda sekali, 30 tahun untuk seukuran organisasi global gitu ya. Dan kalau di seluruh dunia, jumlah professional coach itu sekitar 110 ribuan seluruh dunia loh, semua negara. Dan itu masih terpusat di negara maju seperti di US atau di Europe. Jadi kalau di Asia Tenggara itu memang sebenarnya masih lebih tertinggal gitu istilahnya. Di Indonesia sendiri ada juga ICF cabang Jakarta nyebutnya, ICF Jakarta chapter yang di tahun 2024 professional coach yang terdaftar atau mungkin tercatat itu sekitar 400 sampai 600 professional coach. Dan itu juga mungkin aku bisa bilang nggak semuanya sebenarnya benar-benar pure sebagai professional coach doang. Ada yang sebenarnya masih bekerja aktif sebagai eksekutif. Jadi coach itu adalah additional title dan juga additional skill-nya yang dipunya. Beda sama di Amerika yang memang bisa gitu loh hidup dari coaching. Jadi aku sangat memahami kalau skena professional coach di Indonesia itu masih kesannya jadi kayak agak eksklusif mungkin, dan paparannya aku sangat merasakan ya itu baru di level eksekutif ke atas. Jadi kalau ketemu sama bos-bos, I'm pretty sure they have at least mentor atau coach, entah itu yang personal, tapi I believe mostly adalah coach yang emang udah berbayar, certified, dan mungkin udah kondang gitu ya.
Nah, knowing that karir atau skena coaching di Indonesia itu sebenarnya belum sebegitu terkenal dan mungkin belum semua orang juga bisa menerima dengan gampang. Kenapa aku memilih untuk jadi seorang professional coach? Jadi sebenarnya aspirasiku untuk bisa bekerja di dunia yang sangat dekat dengan people itu udah ada sejak kuliah, mungkin SMA, tapi aku nggak ngerti mengartikulasikannya gimana gitu. Jadilah ketika aku masuk teknik industri, manifestasinya adalah ketika aku join BEM, ketika aku join organisasi, yang terjadi adalah aku join di departemen-departemen yang itu sangat dekat dengan perkembangan manusia. Jadi masuknya ke departemen PSDM. Terus di akhir tahun kuliah aku juga pernah gabung dan bantuin teman aku untuk bangun ekskul baru, komunitas student katalis di jurusanku saat itu, dan aku di bagian consultation-nya juga. Jadi kayak gue nge-handle mahasiswa-mahasiswa baru kayak, yuk kamu mau upgrade apa di dunia akademik, mau upgrade apa di dunia non-akademik. Jadi mirip banget pendekatannya kayak coaching. Nah, ketika lulus, turns out kerjanya kan di supply chain ya, tidak nyambung. Dan yang paling bisa disambungin kalau udah terlanjur terjun ke dunia korporasi adalah untuk masuk ke divisi, benar sekali, HR gitu. Cuman dari supply chain ke HR saat itu perjalanannya kan nggak gampang, nggak tiba ujuk-ujuk aku layak untuk masuk HR dong gitu. Apalagi background pendidikanku juga teknik banget gitu. Jadilah aku mulai bertanya lagi ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang gue mau dengan gue itu bisa join atau bisa masuk ke divisi HR? Apakah emang HR as a division atau sebenarnya ada satu bagian atau dua bagian di HR yang sebenarnya gue pengen dan sisanya gue nggak mau, dan lebih mengerucut pada ya HR tuh kan luas banget ya fieldnya, banyak banget sebenarnya bagian-bagian HR yang aku tuh kayak nggak mau gitu nyentuhnya. Tapi spesifik untuk hal yang berkaitan sama people development, terus people performance, dan learning and development, hal yang kayak gitu tuh yang aku tuh selalu suka gitu. Bisa dampingin orang untuk bisa grow, itu selalu fulfilling ternyata buat aku. Nah, singkat cerita, di tahun 2023, ketika aku memutuskan resign, aku merasa kayak ini harusnya ada nih kesempatan untuk aku bisa pursuing my aspiration untuk bisa lebih dekat ke people. Meskipun aku nggak langsung jump itu conclusion bahwa aku harus switch karir sebagai HR, akhirnya karena sparks-nya masih ada dan waktunya juga ada, alhamdulillahnya ada resource secara money dan juga energi, akhirnya aku memutuskan untuk ambil sertifikasi coaching. Nah, kenapa kayak langsung berani ngambil sertifikasi coaching yang biaya masuknya tuh udah bisa setara dengan DP rumah, guys. Dan komitmennya 7 bulan gitu loh. Jadi nggak gampang sebenarnya. Tapi saat itu aku merasa kalau aku harus merencanakan semua hal dengan memastikan punya 10 langkah ke depan, then nggak akan ada keputusan yang bisa aku ambil. I was there. Jadi dulu aku adalah orang yang kalau merencanakan sesuatu, itu kalau bisa jelas gitu loh, sampai ujungnya gue mau ngapain tuh jelas gitu, biar ngerasa secure aja. Tapi ternyata yang terjadi adalah ketika aku memaksa untuk punya rencana sampai 10 langkah ke depan, yang terjadi adalah antara sebenarnya nggak pernah bisa terkumpul sampai 10 langkah, atau di langkah ke-7 aku udah takut, atau di langkah ke-5 aku ngerasa ini impossible. Jadi akhirnya nggak ngambil keputusan apapun. Jadi yang aku lakukan hanya memikirkan 2 langkah ke depan. Aku ambil langkah pertama, dan aku pikirin 2 langkah selanjutnya, supaya bisa ambil 1 langkah berikutnya. So it keeps rolling. Kebayang ya? Dan itu yang aku pikirin ketika aku resign. Aku hanya mikir 2 langkah ke depan. Apa yang masih aku suka dan apa yang bisa aku lakuin saat itu, ya udah aku ambil dulu aja. Aku nggak tahu prospek karir ketika aku jadi certified professional coach itu bakal kayak gimana. Bahkan aku juga nggak tahu konsekuensi ketika aku jadi certified professional coach itu bakal kayak gimana. Tapi ya udah, 2023 that happens, dan dapat sertifikasi di level 1-nya itu di tahun 2024 Januari. Dan by the way, sekolah coaching di Indonesia itu sebenarnya lumayan banyak ya untuk awareness atas coaching yang menurut aku belum sebegitu banyaknya. Dan saat itu aku memilih sekolah coaching Loop Institute of Coaching. Kalau in case kamu penasaran, aku jamin kamu buka Instagramnya, kamu buka websitenya, pasti kamu akan menemukan latest update. Karena ini aktif sekali sekolahnya, dan selalu ada program baru, dan sampai kemarin alumninya tuh kencang banget, solidaritasnya lah ya. Jadi sampai sekarang pun aku masih suka ikutin aktivitas alumninya. Kadang jadi pembicaranya, kadang jadi partisipannya, dan selalu ada hal baru yang di-upgrade
dan diupdate dari sisi kurikulum juga. Jadi aku ngerasa sekolah coaching yang aku pilih ini sangat-sangat bisa keep up dengan perubahan sekarang gitu ya. Dari orang yang nggak ngerti coaching itu apa, jadi ngerti coaching itu apa, kurikulum di sekolah ini pun juga disesuaikan. Dan yang pasti sekolah ini udah ngikutin standarnya ICF. Jadi nggak perlu repot-repot untuk ngambil sekolah tambahan atau sertifikasi prior to international credential, karena semua yang dikeluarin sama Loop ini udah terakreditasi sama ICF. Jadi tinggal ngejar international credentialnya aja, dan kamu bisa praktek di seluruh dunia. Isn't that cool? Nah, jadi di tahun 2023 itu aku pakai buat menyelesaikan sertifikasi level 1-nya di Loop ini. Kemudian di 2024 aku beneran banyakin jam terbang. Karena di ICF, credentials itu cuma ada 3. Jadi ada ACC, PCC, dan MCC. Nah, untuk dapetin ACC, itu kamu harus memenuhi certain learning hours dan juga certain coaching hours. Aku agak lupa, kalau nggak salah 88 jam belajar dan 100 jam praktek coaching. Jadi di 2024 pokoknya aku banyakin lah tuh jam terbang coaching gitu ya. Banyak-banyak cerita ke teman-teman, kayak sekarang gue buka sesi coaching, kalau lu pengen ngobrol kabarin aja. Terus buka di platform-platform gitu kan. Akhirnya jadi banyak banget ketemu sama orang-orang yang pasti random ya. Mulai dari yang fresh graduates, which ya emang itu marketku gitu. Dan ada juga yang udah mulai di midlife crisis di umur 35, terus come to me dan bilang kayak, "Mbak, saya udah 17 tahun kerja, saya bingung." Belum selesai. Ada juga yang dulu tuh kayak semacam mantan bos. Bukan mantan bos sih, cuma di perusahaan yang lama. Ibu satu ini adalah orang yang dulu pernah bekerja bersama aku di divisi yang berbeda, tapi dia tuh kayak 2 level di atasku. Ternyata beliau pindah perusahaan dan menemukan late crisis di situ. Mulai ngerasa krisis karena ngerasa bentar lagi aku udah retire, Mbak. Tapi kok aku nggak ngerasa A, B, C, D, E ya gitu. And she come up to me di sesi coaching gitu. Jadi kayak wow, spektrumnya tuh luas banget dan aku jadi belajar banyak banget case. Di saat yang bersamaan, aku juga perlu mengedukasi para klien ini tentang what is coaching actually dan memperkenalkan sesi coaching dengan pendekatanku. Dan banyak dari mereka yang jadi temen jatuhnya. Aku bersyukur banget. Jadi yang aku rasakan di tahun 2024, ternyata aktivitas coaching ini cukup fulfilling buat aku. Meskipun bebat-bebat alasnya juga ada banget. Karena ada aja gitu yang datang ke aku kayak, "Kak, pilihin deh, gue harusnya milih resign atau nggak resign." Kayak gitu misalnya. Kayak, tidak bisa dong. Aku sendiri resign aja juga pusingnya setahun gitu kan. Masa ini aku bisa mutusin orang untuk resign atau nggak resign. Tapi ya itu cuma lucu-lucunya lah. Sisanya belajar banget gitu. Sampai akhirnya di akhir Desember 2024, alhamdulillah aku berhasil buat dapat international credentials. Jadi itu aku dapetin dalam setahun buat ngejar jam terbang coaching ini. Dan makin kesini aku makin merasa bahwa oke, this is worth trying, this is worth doing for me. Jadi tetap aku lanjutin sampai sekarang. Nah, kalau sekarang ngomongin tentang sebenarnya gimana prospek karir sebagai seorang professional coach di Indonesia. Disclaimer, karena aku masih baru banget. Jadi aku baru 1,5 tahun efektif jadi seorang certified professional coach. Bahkan kalau yang international credential berarti aku sebenarnya baru 7 bulanan gitu ya. Maka aku akan sharing dari kacamataku yang masih baru. I believe orang baru selalu punya perspektif yang unik juga. Dan dari kacamataku sebagai professional coach yang muda. Karena sampai sekarang sih aku masih kesulitan buat nyari teman-teman professional coach yang di usiaku. Masih jarang banget, dikit banget. Ada satu kakak senior yang dia merasa dia muda dan itu pun kayak 7 tahun di atasku. Jadi yang benar-benar sepantaran sama aku tuh masih jarang banget. Aku akan ngasih perspektif prospek karirnya dari kacamata itu tadi. Yang pertama, sebenarnya prospek karir untuk jadi seorang professional coach di Indonesia atau mungkin pada umumnya itu beda banget sama prospek karir kalau misalkan kita masuk ke dunia korporasi yang tangga karirnya itu mostly vertikal. Yang artinya ya kalau kamu dari staff, kamu nanti bisa jadi supervisor, asisten manager, manager, director, and so on gitu. Kalau aku ketika masuk ke ranah dunia coaching ini, karir laddernya tuh lebih ke horizontal. Karena mungkin skill yang dipelajari berbeda juga ya. Agak sedikit generalis, I would say. Jadi, aku memanfaatkannya untuk bisa ngembangin karir ladderku secara horizontal. Contohnya, aku udah belajar coaching, aku tahu bedanya dengan mentoring, dan I think I can do mentoring too. Jadi, aku punya skill mentoring juga. Meskipun aku belum certified. Dan aku nggak yakin juga deh ada sertifikasi mentor atau enggak. Tapi dari 2 skill tadi, coaching dan mentoring, ternyata ada skill lain yang bisa aku pelajari juga, yaitu facilitating. Dan itu ada sertifikasinya. Terus ada training. Training juga ada sertifikasinya. Jadi kalau aku mau seriusin lagi, jadi lebih broad lagi skillnya, aku bisa ambil dan bisa kembangin itu. Terus yang tadi aku bilang, karena sebenarnya coaching itu sebenarnya adalah salah satu approach communication skill. Jadi selama itu bisa aku manfaatkan, aku bisa berkembang ke banyak hal.
Contohnya ini, bikin konten atau aku specifically bikin podcast. Jadi aku bisa jadi edukator juga. Dan alhamdulillahnya kemarin sempat kerja sama bareng juga sama Ikigai Consulting. Jadi aku part-time sebagai HR consultant. Makin banyak lagi gitu loh ilmu tentang people development di field atau di bentuk-bentuk yang berbeda. Jadi career ladder-nya tuh lebih ke horizontal. Maka aku akan sangat menyarankan untuk once masuk dan memang mau fokus di dunia coaching, tetap terbuka dengan pintu-pintu baru yang akan muncul setelah mendapatkan sertifikasi coaching itu. Karena itu hal yang nggak aku pikirin ya. Yang itu tadi nggak masuk di 2 langkah pertama tuh, belum kelihatan. Baru kelihatan setelah aku jalanin coaching kurang lebih setahun, baru kayak, oh, ternyata bisa belajar ini. Kemudian prospek karirnya, sebenarnya selayaknya karir yang lain yang juga ada job competition-nya. Suka nggak suka, mau dan nggak mau, akuin juga kalau di dunia coaching juga tetap ada kompetisinya. Yang tadi aku juga sempat ceritain di awal, kalau aku jadi harus berkompetisi dengan orang-orang yang entitled themselves as a coach, maksudnya di ranah yang similar ya. Aku tidak merasa berkompetisi dengan yoga coach soalnya, tapi dengan coach-coach yang di ranah yang sama, pasti tetap ada lah yang namanya irisan market gitu. Jadi tetap perlu unik, tetap perlu tahu lah segmentasi marketnya itu sebenarnya apa. Makanya aku yang masih muda memilih untuk jadi professional coach karena aku melihat ada peluang juga di situ. Akhirnya aku jadi nge-treat ini jadi kayak bisnis, mau gak mau. In the back of my head, ya coaching yang aku lakuin sekarang sih bisnis ya. Karena aku juga punya eksklusif program, jadi kalau kamu penasaran, kamu bisa cek di link yang akan aku taruh di description. Aku punya eksklusif coaching program apa aja. Jadi pada akhirnya aku akan nge-treat ini sebagai bisnis, dan selayaknya bisnis aku juga perlu tahu segmentasi marketku seperti apa. Di Indonesia, teman-teman anak muda, kamu para Gen Z atau mungkin late millennials itu udah aware sama yang namanya mental health, udah aware sama namanya well-being. Yang kadang latahnya adalah ketika lagi bingung, ngerasa stuck, hidup kayak tidak ada tujuan, larinya ke konseling dan psikolog. Padahal belum tentu itu yang selalu kamu butuhkan. Kalau kamu mau fokusnya ke sekarang dan masa lalu, ya please go to your psychologist gitu. Tapi kalau mau fokus ke masa sekarang dan masa depan, I think you need a coach. Dan aku mau hadir di situ, kasih ruang, dan dengan aku yang masih muda, to be honest, aku ngerasa jauh lebih mudah relate dan memahami teman-teman di usia yang 20 tahunan dibandingkan teman-teman yang udah lebih lanjut dan lebih senior. Meskipun skill coachingnya tetap bisa diaplikasikan, tapi berasa nggak sih kalau misalkan kamu ketemu psikolog, antara psikolog yang jauh senior sama psikolog yang masih muda, kadang you don't have to explain it more, tapi si psikolog ini bisa ngertiin problemmu, kurang lebih kayak gitu. Itu juga yang hopefully ya para klienku rasain ketika sesi coaching sama aku. Dan sesimpel ngikutin bahasa mereka, ngikutin lifestyle mereka yang cukup serupa sama aku tuh juga jadi lebih meningkatkan trust gitu loh antara aku dan klien. Dan itu yang aku kasih untuk teman-teman di usia muda. Biar kamu tetap punya kok pilihan, cari professional coach yang akan lebih ngerti kamu, insya Allah lebih paham, lebih deket, lebih relate, karena usia kita tidak terpaut jauh. Jadi itu alasanku kenapa tetap mau masuk ke dunia professional coach, karena aku ngelihat kayaknya masih ada kok porsi irisan kuenya di segmentasi market yang masih broad ini. Kemudian kalau ngomongin coaching as a business, selagi-lagi ya selayaknya bisnis pada umumnya, you cannot go alone. Jadi aku mempelajari banget ketika jadi seorang professional coach, aku harus banyak-banyak join sama komunitas, sama organisasi yang memang relevan. Jadi, join ke komunitas pelajar, join ke komunitas edukator, join ke komunitas women empowerment, itu beneran ngebantu aku belajar as a person, dan juga ketemu sama orang-orang baru lagi, gitu. Akhirnya jadi memperluas network, memperluas koneksi, syukur-syukur memperluas market, gitu kan. Jadi, prospek karirnya bisa dibuka lagi dengan cara seperti itu. Beda ya, sama kalau misalkan kita mau memperluas prospek karir kita kalau kita udah fokus di korporasi. Semoga lebih kebayang. So, to make this episode productive, karena kalau aku lihat kayaknya aku udah bicara cukup lama. Lastly, so, is it worth it to be a professional coach in Indonesia? I would say, kalau kamu cukup ulet, kalau kamu yakin kamu masih punya porsi orang yang bisa kamu tolong dengan skill yang kamu punya, dengan pengalaman yang kamu punya, ditambah skill coaching yang akan kamu pelajarin, dan kalau kamu mau cukup sabar dan cukup telaten serta konsisten menerima bahwa dunia coaching ini sedikit atau banyak akan menjadi bisnis yang akan kamu kembangin, then I would say it's really worth it.
Aku belum ngomongin soal harga, aku belum ngomongin soal sebenarnya rate professional coach di Indonesia pada umumnya seperti apa, atau di dunia. Karena kalau gue spill, itu worth it banget. Ya meskipun sertifikasi juga mahal sih ya. Tapi kalau konsisten dan aku juga punya banyak senior yang emang beneran bisa hidup dari coaching, I would say it's worth it. Apalagi flexibility yang mungkin itu nggak selalu bisa dikasih sama dunia korporasi. Kamu bisa atur sendiri dan mungkin kalau kamu orangnya extrovert abis, jadi professional coach yang selalu ketemu sama orang random tiap harinya, will give you new energy every single day. Semoga menginspirasi dan mungkin secara sadar atau nggak sadar aku membuat video ini buat aku yang dulu kebingungan ketika mau ngambil sertifikasi coaching. Jadi kalau kamu ada di posisi itu sekarang, semoga testimoni ceritaku, pengalaman aku yang di 1,5 tahun ini masih baru. Jadi kalau masih baru biasanya kan jujur banget ya, masih sangat polos, bisa kasih referensi buat kamu dan juga inspirasi buat kamu. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar coaching atau apapun yang berkaitan sama karir ataupun berkaitan sama transisi ke kehidupan dewasa, kamu bisa tulis di kolom komentar dan let me know apa yang resonate dengan kamu dari konten ini, apa yang menginspirasi kamu, apa yang menurut kamu oke, tulis di kolom komentar. Tapi kalau kamu pengen curhat secara lebih private, kamu selalu bisa DM di Instagram podcast ini biar nggak nyesel.podcast, atau kamu juga bisa kepoin coaching programku. Yes, please do, di accessible link yang ada di Instagram pribadiku @tasyalma. Jangan lupa follow kalau di Spotify atau subscribe kalau di YouTube, dan juga aktifin lonceng notifikasi biar kamu tahu kalau aku upload episode baru. Kita ketemu di episode lain-lain lagi. Jangan lupa didengerin biar kamu gak nyesel. Bye!